Halo bos. Ah, Eh, kenapa kok ini? dulu. Aduh, Di sini, kamu dulu sini. aduh. Bahaya ini. Ada masalah kah? Kenapa temen-temennya ini kita minum-minum? Tidak kayak biasanya. Putar. Stres giga. Tidak santai. Cari suasana toh. Si pencair suasana hati. Putar. Hilang sakit kepala. Kenapa ini sampai begini? Tidak biasanya. Gimana kabar istrimu? Saya juga ini pusing ini. Pusing saya. Mau pulang kampung, tidak ada modal. Mana tanggal tua, BLT juga belum cair. Belum bisa cuti. Iya. Baru teman-temanku sudah cair semua BLT-nya. Kenapa saya ini belum Bukan cuma kamu, saya juga. Sementara mereka sudah ada SMS-nya semua. Kemarin tetanggaku sudah ribut semua dengan itu, masalah BLT. Sebenarnya Saya begitu pergi kucek di ATM, masih kosong saldoku. Makanya saya pusing ini, saya mau pulang kampung. Tidak ada uang. sebenarnya bukan persoalan itu yang saya pikirkan sekarang. Pacarku di kampung, dia memilih orang lain karena uang panaiku belum cukup. Itu juga. 2 tahun saya di sini belum cukup. Orang tuanya terlalu memaksakan supaya maharnya itu 100 juta. Dari mana saya mau ambil uang 100 juta itu? Saya cuma anak petani. Itu. Kau bayangkan itu. Mungkin mereka pikir karena kita di sini kerja di tambang, ya mungkin mereka dengar gajinya kita sekian juta-juta, makanya mungkin sampai orang tuanya berpikir seperti itu, minta uang panai sampai berjuta-juta. Iya, minta uang panai, tapi tidak begitu juga. Bukan cuma keluarganya yang mau dihidupi, ada juga keluarganya kita. Itulah. Saya juga bingung, kenapa sekarang ini uang panai semakin tinggi. Itu juga saya pusing. Ada di kampungku nenek-nenek, Iya. uang panainya 100 juta. Itu semacam teori-teori konspirasi agar uang panai semakin mahal. Tambah pusing saya pikir itu. Mungkin ya karena mereka berpikir banyak orang lain yang seperti itu kan. Mungkin mereka dengar dari tetangganya uang panainya sekian, akhirnya orang tuanya pacarta mau juga uang panai yang semakin tinggi begitu supaya tidak mau dikalah mungkin. Sabar nih saudara. Pokoknya kumpul-kumpul saja uang panai tak. Kalau memang orang tuanya itu dia sayang sama anaknya, kemudian anaknya juga sungguh-sungguh sama kita, pasti dia akan berubah pikiran itu. Yang penting baik-baik saja, perbaiki pembawaan tas sama orang tuanya. Bayangkan 2 tahun
Dia berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tetapi kemudian dia berpaling ke yang lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Dia sendiri katakan padaku bahwa perjodohan itu bukanlah paksaan orang lain, tapi dia memilih. Katanya dia miskin, saya miskin. Hidup tidak akan beruntung kalau tidak dengan uang. Makanya dia lebih memilih kehidupan yang lebih senang, mentereng, cukup uang, berenang di dalam emas bersayap uang kertas. Sungguh kejam dia itu. Hampir saya. Pasti ada jalan keluarnya. Nah, setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya kalau kita mau berusaha. Sudah tidak ada. Dia lebih memilih orang kaya dibandingkan seorang anak petani. Saya harus merelakannya. Jangan Ki, putus asa begitu. Masih banyak jalan. Tidak harus putus asa seperti itu. Sekeras-kerasnya orang tua, pasti dia akan memikirkan kebahagiaannya anaknya. Ya. Biar ada orang yang lebih kaya dari kita, kalau perilakunya tidak seperti yang diharapkan orang tuanya, Dia dia tidak sendiri, akan bahagia. dia sendiri berjanji kepadaku mau menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Saya di sini sudah 2 tahun. Saya terbuang ke tanah Morowali ini, hilang kampung halamanku, sehingga saya menjadi anak komedi yang tertawa di muka umum tetapi menangis di belakang layar. Dia menghalang-halangi cita-cita saya yang ingin menambah ilmu pengetahuan, tetapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Morowali ini. Bukankah itu kejam? Tapi sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Mungkin karena dia tidak bisa sabar juga, mungkin menunggu karena kita tidak pernah pulang di kampung ketemu dia. Ya, kita Bagaimana mau pulang ke kampung? Cuti saja tidak bisa, bro. Cuti, uang panai tidak terkumpul. Tidak cuti, dia bersama orang lain. Sungguh kejam. kita berdoa saja, mudah-mudahan ini cuti bisa cepat ini dari pemerintah, dari pihak perusahaan. Mudah-mudahan kamu bisa cepat pulang, ketemu orang tuanya, bicarakan baik-baik. Mudah-mudahan dia bisa berubah pikiran. Saya sudah putus asa dengan itu. Jangan, kalau bisa ini ya cukup yang terakhir. Jangan setiap masalah kita larikan di hal yang seperti ini, karena ini tidak baik sebenarnya. Ini hanya untuk membebaskan pikiran kita yang saya sudah tidak sanggup. Jangan kita putus asa. Pokoknya kita harus kuat. Sebagai laki-laki kita harus kuat. Kita tunjukkan sama orang tuanya, tunjukkan sama keluarganya, kalau kita itu bisa membahagiakan anaknya. Sudahlah. Semua itu tidak bisa diukur dari materi. Sudahlah, saya sudah pasrah. Dia lebih memilih orang yang berpunya dibandingkan mempertahankan sebuah hubungan. Saya sudah pasrah. Lebih baik saya mundur. Saya sudah tidak ingin mempertahankan hubungan ini. Saya sudah pasrah. Jangan. Harus perjuangkan. Buktikan sama keluarganya bahwa semua itu tidak harus dipandang dari materi. Kebahagiaan itu tidak bisa dipandang dari materi. Alah, kata-kata itu. Kalau sudah materi sudah di depan mata, apalagi? Semua orang mencari materi. Iya. Bukan kebahagiaan mereka cari. Materi, bro. Tapi tidak semua kebahagiaan itu harus dipandang dari materi. Apa ya? Artinya lama kayaknya ini. Kapan selesai ini? Berapa menit guys itu? nggak tahu. Coba Nanti lihat. kalian ke situ di saja kasih bersambung itu.